doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR. Dengan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 32 sampai 40. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang mesti kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius, di mana sang penulis, sang penginjil Matius melukiskan kepada kita tentang hukum atau perintah yang terbesar dalam gereja Katolik. Dan kita semua tahu bahwa hukum yang tertinggi dan terutama yaitu hukum cinta kasih. Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ketika orang-orang Farisi, mereka yang selalu pro dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka sering mencari-cari cara bagaimana untuk bisa mencoba Yesus, bisa menjebak Yesus untuk bisa menjatuhkan dia. Lalu mereka bertanya kepadanya, Guru, kira-kira hukum apa yang paling tertinggi dalam hukum Taurat? Mereka berpikir bahwa Yesus tidak tahu jawabannya atau lain sebagainya. Dan pertanyaan-pertanyaan orang Farisi hanya sekedar untuk mau mencoba Yesus. Tetapi dengan tegas Yesus menegaskan kepada mereka dan tentu kepada kita sekalian sebagai pendengar sabda Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan Allah kita lebih dari segala sesuatu. Harus dengan sepenuh hati, dengan sadar, tahu, yakin, dan percaya untuk kita mencintai Tuhan. Lalu yang kedua, setelah kita mencintai Tuhan, maka kita mencintai sesama kita. Mencintai sesama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Orang di mana-mana merawat diri dengan berbagai produk mahal, bagaimanapun berjuang untuk beli, untuk merawat diri. Itu menandakan bahwa dia mencintai dirinya. Maka kita juga diajak oleh Yesus untuk harus mencintai sesama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari kisah Injil hari ini dan jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat yang mempertanyakan tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat, sekiranya itu menjadi acuan untuk kita dalam mengasihi, dalam mencintai Tuhan kita, dan juga dalam mencintai sesama di sekitar kita. Kata orang bahwa harus mencintai ciptaannya terlebih dahulu, barulah Anda mencintai ciptaannya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita diajak untuk pertama-tama senantiasa mencintai Tuhan kita, mengasihi Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini dan kita percaya. Dan kemudian mari kita mengasihi, mari kita mencintai sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan Yesus senantiasa membantu dan menolong kita untuk bisa mencintai Dia dan juga bisa mencintai sesama di sekitar kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati segala tugas dan karya kita dan pendidikan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.